Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ubing Ren dan kali ini kita akan bahas tentang RUU KUHP. Jadi saya menonton debat antara Immanuel Ebenezer ya. Ini Immanuel Ebenezer ini sekarang keren ya, saya salut. Dia sudah berubah ya, dari seorang buzzer ya, jadi seorang yang logika terbalik menjadi logikanya benar sekarang ini. Saya salut sekarang udah berubah Immanuel Ebenezer kan. Dia debat dengan seorang anggota DPR. Jadi dia bertanya kenapa kok di KUHP yang baru yang ketok palu itu kok ancaman minimal terhadap kasus korupsi itu adalah berkurang gitu. Dari 5 tahun ya, ancaman minimalnya 5 tahun ke 2 tahun. Lalu dendanya dari 100 juta ke 10 juta. 2 juta ke 10 juta. Ini gimana ceritanya? Nah, jawaban dari seorang anggota dewan, saya lupa namanya guys di situ ya. Ini sangat tidak masuk akal. Jadi gini, dia berkata ya, jawabannya Anda tahu bagaimana? Jawabannya begini. Dia berkatakan setelah panjang lebar, poinnya adalah gini. Dia ngomong begini. Bahwa kan dalam kasus korupsi itu ada yang melakukan korupsi, ada yang membantu atau diperbantukan, dan ada yang nggak tahu menau gitu. Nah, jadi hakim tuh dipatok diturunkan patokan dari minimal 5 tahun jadi 2 tahun dan denda 100 juta jadi 10 juta itu agar orang-orang yang misalnya kayak cuma diperbantukan atau nggak tahu itu nggak sama nggak ibarat itu dikurangi minimalnya jadi 2 tahun aja atau 10 juta aja. Jadi biar hakim tuh menjadikan itu nggak sama dengan pelaku koruptor utamanya yang kita tahu ya. Itu berapa belas atau puluh tahun saya lupa tuh guys. Yang penting lama gitu, cukup lama. Nah, atau juga kita kayaknya belum sampai ke hukuman mati ya kayak di Cina sana ya bagi para koruptor ya. Tapi tetap saja ya dalam artian 2 tahun ke belasan tahun itu bahkan 5 tahun pun itu tetap jauh gitu. Tetap jauh 5 tahun ya hukuman penjara dan denda 200 juta itu dengan koruptor yang pelaku utama itu jauh. Mereka tuh dendanya tuh tetap berapa itu masalah. Harusnya kan bukan denda itu adalah sejumlah uang yang dikorupsi dia, ditambah harusnya juga koruptor itu kan harusnya dimiskinkan. Karena kalau cuman diambil sebanyak uang yang dikorupsi, artinya gini, kayak saya mau melakukan korupsi, ya harta saya aman. Kenapa? Karena yang saya korupsi aja yang disita gitu. Dalam artian nggak ada sanksi lebih gitu. Apa yang dicuri itu dikembalikan gitu kan. Jadi nggak ada beratnya gitu. Ya saya coba korupsi. Kalau misalnya uangnya saya dapat korupsi, kalau ketahuan ya uangnya balik lagi gitu. Harta saya masih aman gitu. Jadi nggak kayak orang bisnis. Kalau Anda tahu orang bisnis itu, kalau orang bisnis ya mencoba melakukan sesuatu yang bisnis. Kalau suatu bisnis itu kalau dia misalnya saya letakkan modal, ya itu ada peluang modal saya hilang gitu. Nah, jadi kalau semua bisnis itu ada peluang modal dia hilang, tidak berkurang, ya orang akan bisnis semuanya. Jadi justru orang takut berbisnis ya, kalau udah berbisnis dan tidak mau dalam berbisnis itu karena ada peluang modal hilang. Nah, ini korupsi masa modalnya nggak hilang atau berkurang. Nah, harusnya kan dimiskinkan. Jadi sehingga dia betul-betul jarang melakukan korupsi, karena korupsi ini adalah kejahatan luar biasa guys ya kan, extraordinary crime, karena dia tuh menipu atau tidak menjalankan amanah rakyat itu ya kan, yang sudah memberikan mandat ya untuk mengelola uang-uang kita gitu kan, berupa pajak dan segala macamnya. Nah, jadi maksudnya adalah ketika di ancaman minimal atau dari 5 tahun ke 2 tahun. Nah, gini, orang betul kata Immanuel Ebenezer, orang tuh akan bisa membuat orang tuh belum lama untuk melakukan korupsi. Kenapa? Karena ancamannya, hukumannya dikurangi minimalnya gitu.
Anggaplah itu kata dia bukan untuk pelaku utama koruptor, tapi untuk apa namanya? Untuk yang membantu atau yang tidak tahu. Nah ini logikanya nggak masuk akal lagi. Kenapa? Karena gini guys, yang membantu ya, misal saya membantu suatu perbuatan korupsi. Nah, kalau ancaman 2 tahun, ya kan, saya itu akan mikir gini, ah cuma 2 tahun kok, udah bantu aja. Nah, kalau bantu korupsi, kan ada peluang kita dapat uang korupsi juga, karena kita membantu gitu kan, dapat uang korupsinya, gitu. Minimal kita dapat sesuatu yang bisa ada benefit untuk kita gitu. Karena kita nggak pernah membantu orang korupsi gitu kan. Kalau ada benefit pada kita, maka kita membantu. Nah, mungkin juga ada ancaman, tapi kan ancaman gimana pun tentu kita karena kita bantu kan ada titik balik untuk kita, ada benefit buat kita. Nah, dan kita pun misalnya kalau ada ancaman minimal 5 tahun, kalau kita mau bantu, entah karena itu kita mau karena ada benefit, entah karena kita dipaksa, kita akan bisa bilang atau dalam hati berkata, ya, ini ancamannya 5 tahun, tidak main-main loh. Kalau saya bantu Anda melakukan korupsi, anggap saya dapat sekian, tapi saya harus beresiko di penjara 5 tahun. Itu akan membuat dia tuh lebih mikir, orang yang membantu lebih mikir. Kenapa? Karena 5 tahun. Coba 2 tahun. Dia dengar, sekarang 2 tahun loh. Ah, kalau gitu nggak berapa lama gitu kan. 2 tahun tuh sebentar, nggak begitu kan. Ya sudah, nggak apa-apa, saya bantu. Toh, yang saya dapat nanti tuh, apa namanya, nggak sebanding dengan 2 tahun ini gitu loh. Jadi jangan lupa, yang membantu korupsi pun dapat bagian, ya kan? Nggak dapat bagian pun dia ya, dan itu hampir mustahil ya, seorang yang membantu korupsi itu nggak dapat bagian. Ngapain dia bantu korupsi kalau nggak dapat bagian? Kalau karena ditekan, hanya ditekan dipaksa ya, tetap saja dia akan lebih berpeluang melakukannya. Kenapa? Karena dilihat hukumannya lebih ringan, dia akan anggap enteng gitu loh. Dia pikir ya sudahlah, aku apa namanya, ya daripada melawan atasan, ya sudahlah aku ini aja, kan cuma 2 tahun, syukur-syukur nggak ketahuan. Tapi kalau dia 5 tahun dia bisa nolak. Maaf Pak, saya nggak bisa Pak naikkan ini Pak, beneran Pak. Jadi kalau ketahuan Pak, saya dikatakan terlibat dibantu, saya akan 5 tahun Pak. Dia bisa pertimbangan bagi dia untuk tidak membantu. Dia akan lebih milih daripada saya membantu Bapak korupsi. Jadi saya 5 tahun di penjara, mending saya keluar dari sini gitu. Jadi dia lebih penting menyelamatkan dirinya dari hukuman penjara 5 tahun dibandingkan dia terus bekerja sama orang yang memaksa dia untuk membantu melakukan korupsi, guys. Gitu loh. Dia akan ingatkan, Pak, kalau saya bantu Bapak, ini 5 tahun loh Pak, hukuman buat saya. Kalau ketahuan 5 tahun saya di penjara, Pak. Coba kalau cuma 2 tahun, Pak, saya bisa penjara 2 tahun, Pak. Bosnya bilang, ah, cuma 2 tahun. 2 tahun easy lah tuh, ya kan? Nanti saya kasih, kamu di 2 tahun di penjara nih kalau ketahuan nih. Tapi saya kasih uang 10 miliar, kamu tenang aja. Coba kamu cari, di mana ada pekerjaan yang dapat 2 tahun 10 miliar. Ya udah, kamu 2 tahun di penjara, enteng-enteng aja. Di penjara tuh kamu dibaca buku, entah santuy-santuy. Nanti kamu keluar penjara, kamu kantongi uang 10 miliar. Coba kalau 5 tahun ancamannya, denda 100 juta, dia akan bisa berdebat nanti. Bapak kasih 10 miliar, saya 5 tahun, saya milih lagi nggak di penjara 5 tahun daripada saya dapat 10 miliar Bapak gitu kan. Itu jadi nilai tawar dia untuk tidak korupsi itu lebih besar karena hukuman lebih besar gitu loh. Jadi nggak bisa dikurangi ancaman minimal itu. Baik yang pelaku korupsi utama maupun dibantu itu sama-sama pelaku koruptor ya. Jadi bedanya hanya yang pelaku utama sama yang bantu. Dan ingat, koruptor pun nggak bisa kalau nggak ada yang bantu gitu. Dia perlu bantuan. Kalau koruptor itu nggak perlu kalau dia bisa korupsi tanpa bantuan, nggak perlu ada bantuan. Artinya dia itu bisa korupsi kalau ada bantuan gitu guys. Jadi yang bantu ini termasuk berbahaya juga. Karena kalau nggak ada yang bantu nggak bisa dikorupsi gitu kan. Nah, makanya korupsi itu satu paket. Mau yang pelaku korupsi utama maupun dibantu. Makanya hukuman itu jangan dikurang-kurangi gitu. Dari 5 tahun jadi 2 tahun, dari 200 juta jadi 10 juta. Ini absurd guys. Jadi seakan-akan meremehkan peran orang yang membantu. Padahal yang membantu tuh peran besar juga. Nggak bisa koruptor tuh korupsi kalau nggak ada yang bantu. Ya itu loh guys. Yang kedua, lalu yang dikatakan kalau nggak tahu.
Kalau nggak tahu ya, misalnya orang melakukan korupsi, dia membantu tapi dia nggak tahu, ditipu dia nih kan, nah, dia nggak bisa disalahkan, nggak bisa. Itu hakim bisa menilai, bisa hakim yang punya nurani akan menilai, oh bapak ini karena ternyata nggak tahu, artinya dia kena tipu. Saya sudah dengan suatu, dan saya nggak tahu ini, ya kan? Saya sudah tanya, ini untuk apa? Jawabannya adalah ini untuk dana ini dan itu. Oh iya ya, saya nggak ngerti kan. Saya kira orang ini jujur gitu. Saya nggak ada pikiran situ. Ya saya tuh tangan. Artinya saya ditipu karena nggak tahu, gitu kan? Kecuali saya betul-betul tahu. Ini untuk apa, Pak? Ini kan dana untuk, kok dana ini kan kayaknya korupsi deh Pak. Nah, kalau saya tahu itu terjadi, ya itu berarti saya apa, kan bukan nggak tahu tapi tahu. Jadi beda kalau nggak tahu. Nggak tahu, betul-betul nggak tahu, dan ditipu jadinya kan, naikkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang dia tidak ketahui, dia hanya menjalankan perintah gitu. Karena gini, risiko kalau dia nanya, dalam arti bukan nanya ya, kalau dia tuh bantah bisa bisa dipecat. Termasuk tuh, ya dia pun nggak tahu nih bantu apa, ya udahlah, yang apa, yang penting kan dia tidak melakukan sesuatu yang salah, terbukti melakukan sesuatu yang salah karena dia nggak tahu kan. Nah, untuk itu hakim bisa kasih keringanan, kalau perlu dibebaskan. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Nggak bisa kita hukum apa, orang melakukan kejahatan kalau dia nggak tahu gitu. Ini sama kayak orang gila atau orang yang nggak paham, orang yang memang ya nggak ngerti kan apa dia berbuat, apa yang mau kita hukum coba. Sama kayak anak kecil kan, anak kecil kan kalau nggak ngerti dengan apa dia perbuat kan, itu nggak bisa dihukum. Makanya enteng kalau ada orang yang nggak tahu, ya nggak dihukum. Ngapain dibikin kurangi ancaman hukuman minimal jadi 5 tahun jadi 2 tahun, 2 juta jadi 10 juta, ini nggak masuk akal. Kalau nggak tahu ya dibebaskan dari hukum gitu. Yang bantu ya minimal 5 tahun, karena 2 tahun tuh nilai tawannya jadi rendah nanti. Ini tawarin untuk bantu korupsi, bantu gua ya bro. Loh pak, ini kan korupsi pak. Ya nggak apa-apa. Nanti kamu tuh kalian kalau tawan tuh cuma penjara 2 tahun. 2 tahun lama pak? Nggak lama 2 tahun. Gimana kalau saya kasih 10 miliar? Nah, balik ya guys. Di tengah-tengahnya kan 10 miliar. Kalau saya kerja, anggaplah gaji saya apa namanya? Gaji saya sebulan itu 5 juta, ya kan? 5 juta dikali setahun. Setahun itu berarti 12, berarti 60 juta setahun. Nah, 2 tahun berarti 220 juta. Nah, ini 10 miliar. Nah, kemana nyari kerja yang dapat 10 miliar? Oh, 10 miliar lagi. 10 miliar aja. Atau 500 juta aja. Tetap lebih tinggi dibandingkan orang gaji 2 tahun kerja. 5 juta itu bukan UMR itu. Jadi, orang akan tergiur, guys. Ya kan? Tergiur. Ya udah deh pak, saya bantu. Toh nanti kalau ketahuan, paling di penjara 2 tahun. 2 tahun, anggap aja saya lagi kerja di penjara. Nanti keluar saya kantongi 10 miliar, 1 miliar, 500 juta. Karena kalau kerja sama orang, gaji 5 juta, di atas UMR bahkan kan, itu hanya dapat setahun tuh, 2 tahun tuh 120 juta. Dikasih 150 juta aja ya, 200 juta, 150 juta masih lebih dibandingkan dia kerja sama orang gitu guys. Nah, jadi kalau 5 tahun kan, 5 tahun ini sebenarnya masih kurang loh yang bantu. Karena gini loh, yang bantu tuh bahaya juga. Nggak bisa koruptor tuh korupsi kalau nggak ada yang bantu gitu loh guys. Jadi mereka ini satu paket, satu tim. Ibaratnya manajemen kalau nggak ada karyawan yang bantu, dia nggak bisa manajemen tuh apa namanya, mengelola suatu ini. Karyawan itu ya, itu jangan diremehkan. Jadi karyawan tuh yang bantu manajemen untuk mengelola suatu bisnis. Di karyawan tuh jangan remehkan gitu. Kalau nggak ada karyawan, nggak bisa manajemen tuh mengelola suatu bisnis gitu loh, atau suatu apa usaha gitu guys. Makanya saya katakan ya, yang bantu tuh perannya juga krusial. Kayak pemain bola ya, kayak di bola. Yang bantu tuh misalnya membantu kemenangan atau membantu cetak gol, itu krusial. Kalau nggak ada yang ngasih assist, gimana orang bikin gol? Coba. Kalau nggak ada orang yang bantu create peluang dari belakang ke depan tuh, gimana caranya pemain depan nyetak gol? Apa bisa dia dari belakang itu bawa bola sendiri ke depan gitu? Kan nggak bisa. Harus ada dibantu sama kiper dulu, oper bola ke back ke gelandang, baru oper ke depan gitu. Atau back langsung oper ke depan. Kan nggak bisa ujuk-ujuk striker tuh, penyerang tuh jemput bola ke bawah,
sendirian lalu bawa lagi ke atas, kan nggak make sense guys. Jadi jadi makanya sama kayak tim bola atau tim olahraga apapun itu ya, saling yang justru membantu itu yang berbahaya. Karena kalau nggak ada yang bantu nggak bisa korupsi gitu kan. Kalau nggak ada yang oper bola dari bawah ke atas tuh nggak ada yang bisa nyetak gol. Karena nggak mungkin lari giring bola melawan 11 orang kan, nggak mungkin. Satu orang pemain pasti ada bantu backnya, gelandangnya gitu kan. Makanya logika anggota DPR ini nggak masuk akal guys. Dia katanya dengar pakar. Ini pakar kerja sebagai seorang anggota dewan, dia harus cerdas menilai itu. Ini kok anggota pakar kok menyalahkan seperti ini gitu? Apa nggak tahu dia kalau yang bantu pun sama berbahaya dengan yang melakukan korupsi? Ya, cuman bedanya yang korupsi utama korupsi itu pertama dia punya ide, ya kan? Lalu kedua dia dapat hasil korupsi yang lebih besar. Tapi ide dia itu tidak akan jalan kalau nggak ada bantu. Paham nggak? Contoh, saya manajer misalnya. Saya punya ide sebilian apapun itu, kalau nggak bisa jalan kalau nggak ada bantu, gimana saya bisa menjalankan ide saya kalau nggak ada karyawan coba? Makanya saya katakan ya, yang melakukan korupsi, yang punya ide, yang melakukan dan yang bantunya itu satu paket, satu tim, ya kan? Nah, jadi itu harusnya jangan ada pengurangan gitu guys. Kalau bisa bahkan harusnya disamakan, sehingga tidak gini. Coba ada bayangkan ya, kalau hukumannya disamakan antara pelaku koruptor utama dengan yang bantu, disamakan atau minimal dikit sama misalnya. Beda-beda, mungkin beda-beda setahun 2 tahun. Itu orang akan berpikir sejuta kali untuk membantu. Dia tahu, Pak, kalau saya bantu Bapak, hukuman sama dengan Bapak loh. Bapak pelaku korupsi, saya bantu sama hukuman kita Pak. Mana mau gitu kan? Bapak dapat bagian lebih besar, saya lebih sedikit, tapi hukuman kita sama gitu. Dia akan mau bantu. Enak di Bapak, nggak enak di saya. Bapak dapat uang korupsi lebih besar, tapi hukuman kita sama. Nggak akan ada orang mau bantu guys, ya kan? Silakan Bapak sendirian, ya kan? Kecuali Bapak mau bagi dua, baru. Nah, jadi nanti koruptor mikir lagi nih. Aduh, kalau gitu berat juga. Saya kira saya punya ide, saya yang kamu cuma bantu, saya dapat lebih besar. Enggak Pak, kita hukumannya sama di loh Pak, ya kan? Bapak seumur hidup, saya seumur hidup gitu. Kita bagi dua Pak. Nggak adil Bapak dapat lebih besar, saya juga hukuman sama dia. Jadi nanti pelaku korupsi mereka berpikir, aduh kalau gitu ya nggak jadilah korupsi misalnya kan, bagi dua, mana enak bagi dua gitu. Nah jadi banyak hal-hal yang akan memberatkan koruptor untuk melakukan itu, karena hadiah korupsinya berkurang gitu kan, karena bagi dua. Yang bantu itu pun kalau tidak mau bagi dua, dia akan komplain, aduh Pak, hukuman kita sama loh Pak, sama-sama seumur hidup misalnya, masa saya terima lebih kecil ya Bapak? Nggak adil loh Pak, nggak mau saya bantu gitu. Jadi dengan hal-hal begini akan membuat peluang yang melakukan korupsi dan membantunya itu akan berkurang, girohnya untuk melakukan korupsi. Masa kayak gini aja nggak dipahami sama anggota dewan coba logikanya. Jadi guys ya, pengurangan ancaman hukuman minimal itu berbahaya, akan membuat yang bantu itu yang bantu dan yang melakukan korupsi utama tuh akan semakin ringan untuk melakukan korupsi gitu. Apalagi korupsi secara berjamaah, ya, saling bantu melakukan korupsi akan lebih ringan. Kenapa? Karena yang membantu hanya hukumannya 2 tahun, ya kan? Dan dendanya cuma 10 juta. Sebenarnya yang dia dapatkan dari hasil membantu itu luar biasa, gitu kan? Jadi gini loh, orang aja ya guys, untuk dapat kerja nih, orang mau mati-matian loh, bunuh-bunuhan bahkan. Ya, misal ada orang yang butuh kerjaan nih, dia mau bunuh orang lain loh demi dapat kerjaan itu, coba. Saking ininya, ya kan? Sebegitunya orang butuh kerja. Nah ini ada peluang enak, cuman karena kalau bunuh orang kan itu kan hukumannya bisa hukuman mati, bagi pembunuhan berencana. Nah ini hanya korupsi 2 tahun penjara, yang mending korupsi dibandingkan berebut pekerjaan, gitu kan? Kayak berebut lahan parkir misalnya. Ada nih, saya bayangkan ya, ada orang lagi berebut lahan parkir, mereka berantem sampai mau bunuh-bunuhan. Datang saya, Pak, Bapak tahu nggak? Daripada Bapak berantem ini, bunuh-bunuhan ya, hanya gara-gara
jatah parkir yang seberapa ini, bang, mending bapak korupsi. Kenapa? Kalau bapak saya kasih nih logik apa pandangan kan, kalau bapak ini apa namanya gontok-gontokan, bunuh-bunuhan gara-gara berebutan parkir yang hasilnya nggak seberapa, yang bahkan nggak bisa membuat bapak bisa beli motor, bahkan nggak usah mobil lagi, motor aja, sepeda aja mungkin belum tentu gitu kan dari lahan parkir. Mending bapak korupsi aja. Kalau bapak bunuh bapak ini, hukuman bapak ini hukuman penjara seumur hidup. Menganiaya hukumannya berat. Bapak cuma dapat segini. Mending bapak korupsi. Bantu korupsi gitu. Bapak cari siapa aja pejabat yang atau orang-orang yang mau korupsi, bawa bantu. Nah, bapak dapat hasil yang besar. Bapak tahu hukumannya ringan ya pak, cuma 2 tahun penjara. Lebih berat mana 2 tahun penjara atau bapak di penjara seumur hidup? Karena bapak bunuh tukang parkir yang teman bapak ini. Atau bapak melakukan penganiayaan, hukumannya berapa tahun itu? Mending bapak malah, ya kan? Bapak sama-sama celaka, bapak hukuman lebih berat. Nah ini ada loh pak, bantu korupsi pak, hanya 2 tahun penjara. Bapak dapat lebih gede, gitu kan? Ya kan? Peluang dapat lebih gede. Dan kalau ketahuan pun hanya 2 tahun penjara guys. Coba. Jadi logika ini harus dipakai oleh para pakar yang hendak memberikan masukan kepada anggota DPR ini gitu. Anggota DPR dan anggota DPR harus cerdas melihat ini gitu. Harus dikembangkan pikirannya, logikanya harus dikembangkan. Jangan berpikiran sempit gitu. Oh, nanti kasihan yang bantu atau nggak tahu apa-apa. Yang bantu juga bahaya. Paham ya? Yang bantu juga bahaya. Karena kalau nggak ada bantu nggak kejadian. Orang bisa korupsi karena ada bantu. Orang nggak tahu ya nggak usah dihukum. Simpel amat gitu. Orang nggak tahu masa dihukum. Jadi di sini kita lihat bahwa anggota DPR kita tadi nggak ada cerdas-cerdasnya guys. Ini memalukan. Mending saya jadi anggota DPR. Mending saya jadi anggota DPR atau Anda gitu kan? Atau siapapun itu daripada dia gitu. Masa berpikir segitu aja dia nggak mampu gitu kan? Dengan enteng menjawab bahwa aduh nanti orang yang bantu atau nggak tahu kena 5 tahun minimal 5 tahun itu aja masih kurang karena yang bantu itu bahaya. Yang membantu itu harusnya hampir sama yang hukuman dengan yang pelaku utama, karena bedanya cuma tipis. Dia nggak punya ide dan dapat hasil lebih sedikit, itu aja bedanya. Tapi tidak akan terlaksana itu korupsi ya, peristiwa korupsi kalau tidak dibantu guys. Artinya penting membantu itu, sama kayak main bola. Kalau nggak ada yang bantu, yang ngasih asis, yang ngoper bola di belakang ke depan nggak bisa nyetak gol, itu penyerang gitu. Makanya saya katakan ya, baik yang melakukan korupsi maupun dibantu itu sama-sama berbahaya. Sama-sama berbahaya gitu. Kecuali kalau yang nggak tahu itu yang berbahaya. Yang nggak tahu pun berbahaya juga. Kenapa? Karena dia harusnya tahu gitu kan. Artinya semuanya berbahaya guys. Semua yang ikut dalam persoalan korupsi itu berbahaya. Cuman kita masih maklumi karena dia nggak tahu. Minimal jadikan pelajaran lah untuk lebih aware lain kali. Kalau nggak tahu ya mbok cari tahu, mbok ya belajar gitu. Jangan pada posisi nggak tahu selamanya. Kalau nggak tahu ada ditipu untuk orang untuk melakukan korupsi, ya lain kali jangan terulang lagi gitu. Dikasih kesempatan, oh ini orang tertipu, dia nggak tahu, ya udah bebaskan sambil dia belajar. Oh ternyata kalau begini nih korupsi ya, dia kan nggak tahu tuh. Berarti saya ditipu ya, berarti saya diperbantukan korupsi, padahal saya nggak tahu. Dia nggak belajar lain kali gitu kan, tapi jangan dihukum gitu. Nah tapi yang betul-betul tahu dia memang membantu korupsi, entah karena tekanan, entah kenapa, tapi pastinya dia dapat bagian. Dia adalah dia harusnya bisa nolak kalau hukumannya minimalnya berat. Dia bisa berkata, Pak, saya daripada bantu Bapak ya kan di penjara 5 tahun, mending saya keluar dari pekerjaan ini gitu. Biarlah saya nggak dapat kerjaan, biarlah saya kerja daripada saya penjara 5 tahun. Dia akan punya nilai tawar lebih baik untuk menolak di perbantuan untuk melakukan korupsi guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.